Hai, kembali lagi dengan saya, Dea Valensi dengan NIM A1D11732 dari Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang lembar penilaian. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dalam pembelajaran. Banyak istilah yang sering digunakan dalam hubungan dengan penilaian, yakni pengukuran, evaluasi, tes, dan penilaian itu sendiri. Namun, secara teknis, istilah-istilah tersebut bermuara pada hakikat yang berbeda-beda. Pengukuran adalah proses sistematis untuk memperoleh derajat sesuatu yang diukur, yang mana sifat atau atribut hadir dalam individu atau objek. Di penilaian itu sendiri ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Di penilaian sikap ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, penilaian catatan guru. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkeseimbangan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, ada penilaian diri. Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri perenungan dan mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Ketiga, ada penilaian antar teman. Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Biasanya dilakukan ketika peserta didik melakukan kegiatan kelompok, dan penilaian dilakukan antar anggota kelompok. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Yang terakhir ada jurnal catatan guru. Merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dikaitkan sebagai catatan yang berkeseimbangan dari hasil observasi. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan dapat dinilai dengan cara 1. Tes tertulis, 2. Tes lisan, dan 3. Penguasaan. Tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pada tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawaban sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Yang kedua, ada tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf yang diucapkan. Yang terakhir ada penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Materi terakhir ada penilaian keterampilan. Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, tugas memainkan drama dan bermain peran.
Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja, antara lain: 1. Daftar cek digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. 2. Catatan anekdot atau narasi digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Yang ketiga, skala penilaian biasanya digunakan dengan menggunakan skala menarik berikut predikatnya, misalnya 4 baik sekali, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Yang keempat, ada memori atau ingatan digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dan memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. Cara seperti ini tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup dianjurkan. Kelima, ada rubrik, alat pengukuran yang mempunyai skala atau poin yang tetap dan jelas untuk setiap kriteria penilaian. Sangat disarankan untuk menggunakan rubrik yang mempunyai 4 poin skala. Yang kelima, rubrik alat pengukuran yang mempunyai skala atau poin yang tetap dan jelas untuk setiap kriteria penilaian. Sangat disarankan untuk menggunakan rubrik yang mempunyai 4 poin skala, sehingga pemberian skor nilai tengah dapat dihindari. Misalnya skala 1-3 akan terjadi sebuah kecenderungan untuk memberikan skor 3 pada sebagian besar hasil. Ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Dengan demikian, pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Pembahasan terakhir ada penilaian portofolio. Penilaian dengan memanfaatkan portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu. Ada hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan portofolio. 1. Masing-masing peserta didik memiliki portofolio sendiri yang di dalamnya memuat hasil belajar sesuai setiap muatan pelajaran atau setiap kompetensi. Kedua, menentukan hasil kerja apa yang perlu dikumpulkan atau disimpan. Ketiga, sewaktu-waktu peserta didik diharuskan membaca catatan guru yang berisi komentar, masukan, dan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka memperbaiki hasil kerja dan sikap. Keempat, peserta didik dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan guru. Kelima, catatan guru dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik perlu diberikan tanggal sehingga perkembangan kemajuan belajar peserta didik dapat terlihat. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara kelompok. Memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya lembar penilaian.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen sebanyak-banyaknya, di share ke semua teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Oke, dah.